sana kan nggak ada ketupat kan? Iya, jadi pas saat salam-salamannya di sana tuh salam-salaman satu dari yang lain peluk-pelukan gitu. Yang nggak ada ketupat sama kue semprit nggak ada, terus rengginang nggak ada gitu. Tapi momen bagi THR itu gak sih ke anak-anak itu ngasih? THR dari pergi langsung dia udah kasih THR, tapi anak-anak juga dapat THR dari oma opa sama tante-tantenya, adiknya juga, jadi sana dapat THR juga. Lumayan lah ya buat beli apa kurma ya. Pengalaman berbeda ayah sama lebaran di sana apa? Ya alhamdulillah, jadi yang gue bikin deg-degan adalah takutnya kan jadwal Idul Fitri itu kadang-kadang suka berbeda kan di sana dan di sini, karena itu tergantung hilal masing-masing negara. Jadi pas mau pergi aja kita masih ngecek. Yang gue takutkan bisa saja terjadi adalah ketika gue terbang di sini akhir Ramadan, tapi di nyampe sana udah Idul Fitri, itu bisa banget terjadi. Tapi alhamdulillah pas banget semuanya, jadi sesuai dengan rencana banget. Jadi pas lagi pergi juga kita masih ngecek di sana masih sholat tarawih hingga malam itu, ternyata masih sholat tarawih, berarti benar hanya malam takbirannya ketika kita datang. Dan itu ya Allah padat banget. Jadi menurut informasi ada 9 juta orang yang melakukan umroh saat itu, dan ketika kita melakukan umroh juga itu sangat-sangat padat. Tapi hebatnya lagi alhamdulillah hari keberapa saya bersama hari terakhir di Mekah ya, saya ngajak Jalu untuk tawaf terakhir sekalian perpisahan pamit kalau kita istilahnya. Dan Jalu anggap bisa mencium Hajar Aswad juga, ada 10 sekar. Dan saat itu sih nggak kepikiran mau ngerekam dan lain-lain ya, tapi kan saya bersama dengan dokter hewan saya dengan tim Dakim situ sambil ngusahain mereka juga ikut cium Hajar Aswad. Ternyata dokter hewan saya tuh videoin perjuangan Jalu juga pas itu, udah gitu ya udah gue posting dan akhirnya membawa semangat semua orang untuk bisa melakukan hal yang sama. Pas itu tuh gimana pas desek-desekan? Wangi dia jadi. Sambil pertama dia cium tambah dulu ya. Jauh dia cium, alhamdulillah itu perjuangan banget tuh, udah ke Hajar Aswad tuh sampai jauh dikit gue naikin. Dia sama Astarnya juga suaminya, yang lain itu suruh turun kan, emang bisa bikin crowded. Tapi pas ngeliat Jalu anak kecil didiemin karena paling aman buat dia. Di atas pas mau cium Hajar Aswad, alhamdulillah, tapi bisa jadi sampai ke depan banget ya jauhnya. Pas dari situ keluarnya tuh sampai dia ayo sampai keluar, alhamdulillah bahagia. Saat itu dia yang di atas di bibir Ka'bah, dia kan aku naikin dia gini aja. Ya. Dia belum pernah sama sekali seumur hidup, dan dia gini. Aku ngapain? Udah itu kayak tawaf biasa, bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku jelasin. Situ ada silver, tengahnya ada batu, itu Hajar Aswad. Tanya itu gue jelasin ya, Hajar Aswad itu adalah itu tuh batu dari surga itu yang dari zaman dulu kala dan lain-lain. Jadi batu gimana hitam. Terus Wangi nggak? sedap apanya? Ada tokoh-tokoh gitu ya, sebetulnya gitu ya. Iya. Dan itu jutaan orang berebut untuk bisa melakukan itu, dan alhamdulillah Jalu bisa. Keren banget. Pas pulang Jaki gini, Jaki kok nggak diajak? Kalau Jaki diajak gimana ya itu ya? Perkembangannya jadinya AS gitu. Sulit banget, dan sebetulnya itu nggak wajib, dan ya tapi ada kepuasan tersendiri saja karena berjuangnya tuh dengan orang-orang luar yang gede-gede banget. Bahkan alhamdulillah saat ini saya juga kan bawa 3 orang kru saya, alhamdulillah semuanya bisa mencium Hajar Aswad, tapi giliran pertama ada kameramen saya Ihsan sama Jalu, yang kedua Iskandar kiper saya, dan saya tuh kan niatnya juga ngantar mereka. Pas habis Iskandar berhasil, pas ini tahu-tahu di depan mata saya Hajar Aswad, ya udah saya cium aja juga sekalian. Udah saya tadinya tuh buat mereka semua. Lingkaran berikutnya baru, pokoknya alhamdulillah semuanya berkait pelajaran, pengalamannya juga banyak. Ini aturan Enggak, sama sekali enggak, bahkan nggak ada habisnya baterainya nih. Lagi tidur, bangun, iya semangat banget. Kami total ngebuin berapa karyawan? Kemarin itu 8 plus keluarga keluarga, jadi total 40 orang. Alhamdulillah semuanya sehat. Tapi sekarang agak full dikit. Ini mendarat, ntar malam langsung kerja lagi. Alhamdulillah selamat. Mungkin ngatur anak-anak gimana? Mungkin kayak ngatur anak-anak kan banyak nih yang ikut. Wah, anak mama udah pada biasa tuh, maksudnya udah biasa untuk mandiri, jadi udah tahu tata aturan juga, kapan tidur, kapan makan, kapan bergerak, kapan istirahat, itu mereka sudah bisa. Jadi banyak anak sebetulnya tergantung kita
mendidik mereka, bisa mereka tuh jadi manja tergantung banget dengan kita atau jadi mandiri. Ya udah mandiri aja semuanya. Kayak dimakan, udah makan ngambil sendiri, makan sendiri udah. Gitu. Itu ada momen takjub nggak sama keindahannya gitu, apa gitu? Oh ya pas yang di situ ya Jal ya pas di apa kita di Jabal Malaikat ya. Itu jadi saat itu tuh kan buat posisi itu tuh ketika perang Badar. Semua gunung-gunungnya itu gunung-gunung batu, tapi di situ ada gunung sebutnya itu Jabal Malaikat itu isinya hanya pasir saja, pasir numpuk itu tapi jadi bukit. Tapi pasir itu dari dulu tidak pernah habis, padahal ada hembusan angin. Jadi zaman dulu ketika perang Badar, ketika kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy berhadapan, ada katanya kan malaikat itu membantu dengan hembusan angin yang bus. Jadi kafir Quraisy itu kena pasirnya, akhirnya tidak bisa melihat, akhirnya mereka kalah. Nah kemarin nggak setiap saat ada terasa angin. Kita pas lagi situ kena anginnya, terus kata ustadznya, yaitu sensasi perang Badarnya berarti kalian bisa menikmati katanya. Wih itu perih banget ke mata ya, sampai jak-jak ayah. Ya udah akhirnya kita merasakan seperti apa. Terus yang takjub yang kedua adalah ketika berkuda di padang pasir itu, kita sambil berkuda kan bundanya sampai ikut berkuda, membayangkan ketika zaman dulu Rasulullah berhijrah itu pakai kuda, pakai onta, itu merasakan gimana suasananya. Terus kita sarapan di antara bebatuan itu, alhamdulillah. Katanya kemarin juga Dubai banjir. Tapi ketika di Madinah kemarin kita mengalami apa sih, angin bukan topan ya apa, tapi badai pasir dan kakak ipar gue saat itu pas lagi mau nyari oleh-oleh buat cucunya hampir ke bawah gitu katanya. Sementara gue kan udah di kamar, besoknya mau cerita iya semalam katanya sampai gitu sekenceng itu dan sampai berantakan, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Itu apa karena cuaca gimana? Atau emang sibuk? Ya emang kalau kecapean tuh seperti ini, jadi ini di sana hari-hari kesekian tuh udah tadi pesawat aja udah bersin terus. Ya emang ini oleh-oleh, salah satu oleh-oleh kalau perjalanan umrah, dan gue selalu sakit seperti ini. Tapi biasanya kalau udah kena kamera kerja biasanya langsung sembuh. Udah, terima kasih ya sudah mendoakan kami, mudah-mudahan umrah yang kami lakukan makbul.